Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko PMK, yang saya hormati Ibu Direktur Direktorat PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Umum PP POGI, Ketua HOGI, teman-teman sejawat, peserta workshop Lokakarya Penanggulangan dan Penurunan Kanker Serviks di Indonesia. Terima kasih telah mengundang kami dari Komite Penilaian Teknologi Kesehatan atau Health Technology Assessment Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan adalah implementasi serta roadmap pengembangan HTA di Indonesia. Secara umum, HTA atau penilaian teknologi kesehatan adalah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan terkait jenis teknologi kesehatan yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat di setiap negara, tentunya khususnya di Indonesia. Adanya HTA ini sangat penting terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan di dalam jaminan kesehatan nasional sesuai dengan yang tertera di dalam Perpres 82 tahun 2018 dan juga Permenkes 51 tahun 2017. Teknologi kesehatan secara umum mencakup obat, alat kesehatan, prosedur medik, maupun program kesehatan masyarakat seperti screening ataupun tindakan pencegahan terhadap penyakit, terutama penyakit degeneratif yang saat ini menjadi beban di dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. HTA sendiri hanya merupakan salah satu tools yang tentunya sangat penting bagi kita dalam mengadopsi sebuah teknologi kesehatan di dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Sesudah studi HTA selesai dilakukan, maka ada langkah-langkah selanjutnya yang sangat penting sampai teknologi ini bisa diimplementasikan di lapangan. Antara lain memerlukan peran dari para stakeholder terkait, ya teman-teman bisa lihat, apakah itu farmasi, apakah itu alkes, tentu akan sangat terkait dengan Fornas, akan sangat terkait dengan pengadaan LKPP, kemudian organisasi profesi yang sangat penting mulai dari pembuatan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, panduan praktek klinik, sampai dengan clinical pathway yang akan diterapkan di Vaskes, kemudian akan dilakukan pembayaran oleh payer ataupun BPJS. Saya kira inilah skema yang menunjukkan bagaimana sebuah teknologi bisa diadopsi di dalam layanan jaminan kesehatan nasional. Secara umum, studi HTA mencakup evaluasi klinis dan evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi akan membicarakan dari sisi analisis cost effectiveness, kemudian cost utility analysis, dan terakhir adalah budget impact analysis. Sehingga kita bisa menilai apakah sebuah teknologi kesehatan ini value for money, artinya adalah apakah pembelanjaan anggaran negara memiliki nilai
terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ya, karena itu sangat penting kita menilai ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, seberapa besar pertambahan atau perubahan belanja negara bila dibandingkan dengan cost effectiveness pelayanan kesehatan di Indonesia tentunya. Bagaimana tahapan kerja HTA dilakukan? Prinsipnya kurang lebih ada 6 tahapan, mulai dari pemilihan topik studi HTA, kemudian proses assessment, yaitu pengambilan data di lapangan, dan juga systematic review dari evidence yang sudah dipublish. Kemudian setelah proses assessment dilakukan, selanjutnya adalah dilakukan appraisal, yaitu penilaian apakah proses assessment sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Baru kemudian dilakukan penyusunan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri Kesehatan, ditutup dengan publikasi hasil studi HTA. Rekomendasi kebijakan HTA bisa ada 4, yaitu menjamin atau tidak menjamin teknologi di dalam JKN, menjamin dengan restriksi, negosiasi harga agar cost efektif, dan keempat, mendorong perbaikan standar pelayanan. Begitu banyak stakeholder yang terlibat di dalam studi HTA, tentu selain Kementerian Kesehatan, ada payer, BPJS, ada organisasi profesi, rumah sakit, universitas, pusat riset, industri, dan organisasi pasien. Dalam proses assessment, tindakan studi HTA dilakukan oleh agen studi HTA yang saat ini umumnya berasal dari universitas, yaitu dari UI, Unpad, UGM, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan yang terbaru ada dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketersediaan data menjadi salah satu kata kunci yang penting dalam melakukan studi HTA, terutama data yang berasal dari Patients Registry, Sistem Informasi Rumah Sakit, rekam medik, data klaim BPJS, maupun survei. Saat ini, Komite HTA sedang membuka pengajuan usulan topik studi HTA dalam periode 7 Juni sampai dengan 10 Agustus 2023. Silakan teman-teman semua stakeholder mengajukan kepada kami melalui link yang terdapat di layar. Silakan ajukan teknologi kesehatan yang diusulkan untuk dilakukan studi HTA. Apakah itu berupa alat kesehatan, berupa prosedur kesehatan, obat, atau teknologi kesehatan yang lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, inilah potret usulan topik studi HTA yang masuk kepada kami. Kalau dalam 3 tahun terakhir, yang mulai dari 82, 19, dan 41 usulan topik yang masuk kepada kami, dan kita lakukan umumnya 4 studi HTA per tahun, yang tentunya kita saat ini sama-sama ingin meningkatkan jumlah studi HTA. Mudah-mudahan kita bisa naikkan menjadi 10 ya per tahun, kemudian akan lebih banyak lagi setelah kami melakukan berbagai perubahan di dalam approach, ya mulai dari sosialisasi tentang studi HTA, peningkatan literasi, dan engagement dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam studi HTA. Bagaimana sebuah usulan topik tentang studi HTA kami tetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan studi. Ada 8 kriteria teknologi kesehatan yang akan dilakukan studi HTA, yaitu yang volumenya sangat tinggi berdasarkan data utilisasi, prevalensi, dan incidence.
Kemudian yang resikonya tinggi terhadap kesehatan terkait efficacy, quality of life, harm, kemudian misuse risk, kemudian yang biayanya tinggi secara teknologi berdasarkan unit cost, biaya per siklus pengobatan, biaya tindakan ataupun biaya screening. Kemudian terdapat potensi penghematan biaya ya, bila kita lakukan analisis cost effectiveness analysis. Kemudian sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah tentunya sesuai dengan implementasi yang direncanakan oleh pemerintah di dalam Renstra atau RPJMN. Dan terakhir terkait dengan penerimaan perhatian publik terutama aspek sosial, budaya, etika, politik, dan agama. Ini adalah alur ya penerimaan topik untuk periode tahun 2024. Ya, kami merencanakan setidaknya akhir Agustus ini kita akan lakukan verifikasi semua usulan yang masuk setelah kita tutup 10 Agustus. Ya, kita lakukan verifikasi, kemudian prioritisasi dan penetapan topik prioritas dan pada bulan Oktober kita akan diseminasikan studi HTA apa saja yang akan kami lakukan pada tahun 2024. Setelah kita putuskan topik studi tahun 2024, maka proses assessment yang akan dilaksanakan yang dipimpin oleh agent studi HTA. Organisasi profesi terlibat di sini sebagai komite ahli. Akan dinilai adalah efektivitas klinis dan evaluasi ekonomi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Kalau kita lihat di mana peran dari semua stakeholder, ya komite HTA sendiri kami melakukan review terhadap pengusulan topik, penetapan topik prioritas, termasuk penyedia data, mereview protokol assessment, melakukan appraisal, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Sementara Kementerian Kesehatan berperan juga dalam mengusulkan topik, verifikasi pengusulan topik, penyedia data, melakukan assessment, dan menyusun rekomendasi kebijakan, serta yang paling penting adalah melakukan implementasi dari rekomendasi serta monitoring yang dikoordinasi oleh Badan BKPK, ya Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, yang saat ini ada salah satu pusat, yaitu Pusat Kebijakan dan Desentralisasi Kesehatan, yang merupakan pusat di mana Komite HTA berada. BPJS, ya juga kita lihat sebagai penyedia data, pengusul, ya kemudian juga terlibat di dalam melaksanakan implementasi rekomendasi. Organisasi profesi, saya kira ini yang sangat penting. Teman-teman semuanya, Hogi, Pogi, terlibat di dalam pengusulan topik, penyedia data juga dari sisi patient registry, duduk sebagai panel ahli dan panel ad hoc di dalam assessment dan appraisal, dan tentu melaksanakan ya implementasi hasil studi di lapangan berdasarkan PNPK dan PPK. Sementara kita bisa lihat peran dari rumah sakit, universitas, organisasi pasien, dan juga industri. Terutama semuanya berperan dalam pengusul topik, penyedia data. Ya, untuk assessment, agen HTA biasanya berasal dari rumah sakit dan universitas. Rumah sakit juga tentu sangat penting sebagai pihak yang melakukan implementasi hasil studi HTA. Selama 8 tahun, Komite HTA menyelesaikan 23 topik studi HTA dan telah menyelesaikan 15 rekomendasi kebijakan. Kita bisa lihat 2 di tahun 2015, 2 di 2016, 4
2017, 3 2018, 4 di 2019, 1 di 2021, ini karena terutama hambatan pada saat pandemi, 4 di 2022, dan 3 di 2023. Ini adalah studi-studi yang sudah kita lakukan. 20 topik dan 15 topik telah selesai rekomendasi kebijakan sampai dengan Januari 2023. Sebagian sudah diimplementasikan, sebagian besar, hanya 2 saja yang belum sempat diimplementasikan. Kita akan lihat satu persatu. Sebagai contoh, sampai dengan Januari 2023, nomor 1 ini adalah tentang tindakan operasi katarak, VECO versus ECCE, ya sudah dilakukan implementasi, ya masuk dalam tarif Permenkes 3 2023, kemudian mapping ketersediaan mesin VECO per kabupaten kota. Ini adalah implementasi yang sudah dilakukan. Kemudian seksio sesaria, rekomendasinya sudah dilakukan, yaitu tagging klasifikasi Robson dalam aplikasi eClaim dan PCare, ya telah dilakukan, dan juga Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan BPJS untuk teknis pengintegrasian, ya tagging klasifikasi Robson. Kemudian studi alteplase versus streptokinase sudah dilakukan penyesuaian tarif. Mohon maaf. Penyesuaian tarif sesuai dengan PMK 3 2023, kemudian penyediaan prostaglandin S1, ya dalam pengobatan penyakit jantung bawaan. Yang kelima, tentang pemasangan stent pada penyakit jantung koroner sudah ditindaklanjuti dengan Kemenkes PNPK tentang anginopektoris stabil dan pengembangan sistem registry untuk tindakan pemasangan stent. Di bidang kanker serviks, tentang screening kanker serviks, rekomendasi adalah kombinasi IVA HPV DNA non-genotyping lebih baik dibandingkan kombinasi IVA Pap smear. Dengan HPV DNA akan cost efektif pada harga di bawah Rp220.000. Tindak lanjutnya sudah dilakukan negosiasi harga. Saya kira ini proses penjajakan harga dilakukan oleh teman-teman Ditjen Farmalkes, kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman Ditjen Yankes dan juga Ditjen P2P. Adanya regulasi yang mengatur tentang screening kanker serviks menggunakan DNA HPV non-genotyping sudah dilakukan dengan keluarnya Kemenkes nomor 33 2023, dan pelaksanaan percontohan deteksi dini kanker leher rahim dengan tes DNA HPV dan IVA yang merupakan co-testing sudah dilaksanakan di Provinsi DKI untuk 8.000 tes. Hingga nantinya diharapkan secara nasional mampu dilakukan, diimplementasikan screening dengan DNA HPV. Kemudian analog insulin versus human insulin, ini yang masih belum terlaksana karena menyangkut harga dan ketersediaan obat. Penggunaan lapatinib pada kanker payudara, ya, saat ini sedang melakukan follow up, ya agar penggunaan lapatinib yang gagal dengan trastuzumab, ya pada pasien HER2 positif dikeluarkan dari trust dari Fornas. Kemudian CAPD, ya implementasi sudah dilakukan dengan melakukan penyesuaian tarif, kemudian implementasi PMK 14 2021, dan meningkatkan ketersediaan kesiapan SDM dan fasilitas vaskes di 7 provinsi percontohan. Kemudian cetuximab, bevacizumab, ya sudah kita lihat, ya bevacizumab dikeluarkan dari Fornas sejak 2019. Kemudian penurunan pemanfaatan obat
cetuximab di Fornas. Begitu pula dengan imatinib. Nah, penggunaan imatinib eh, meningkat dalam 5 tahun terakhir ya karena dia lebih cost efektif dan nilotinib sudah cenderung menurun. Trastuzumab dijamin dengan restriksi. Begitu pula sudah terjadi penurunan penggunaan obat rituximab. Ini adalah hasil monitoring implementasi rekomendasi HTA. Untuk CAPD kita bisa lihat ya pemanfaatan CAPD terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian ketersediaan sildenafil pada pasien-pasien hipertensi arteri pulmonal ya sudah terus meningkat. Penurunan penggunaan cetuximab ya karena tidak diboleh digunakan lagi. Pada Fornas kita lihat terjadi penurunan. Demikian pula dengan pemanfaatan bevacizumab sudah dikeluarkan dari Fornas. Kemudian imatinib ya kita melihat bahwa penggunaan imatinib meningkat dan nilotinib mulai turun. Trastuzumab dia menurun tetapi kemudian naik kembali pemanfaatannya karena ada penurunan harga dari trastuzumab. Saya kira ini salah satu manfaat dari studi HTA ya karena dengan adanya hasil rekomendasi yang tidak cost efektif, industri menurunkan harga, kemudian menjadi cost efektif dan terjadi kembali penggunaan obat tersebut. Kemudian rituximab ini turun ya karena ada restriksi penggunaannya. Inilah tantangan-tantangan pelaksanaan studi HTA ke depan di Indonesia yang kami inventarisasi. Yang pertama tentu kurangnya literasi HTA. Ya, kita bisa melihat usulan topik yang masuk relatif tidak banyak dan seringkali tidak lengkap dan banyak usulan-usulan yang tidak sesuai dengan kriteria teknologi kesehatan yang harus dilakukan HTA. Karena itu kami mengeluarkan buku panduan terbaru tentang studi maupun tentang usulan topik dengan harapan memudahkan seluruh stakeholder memahami proses HTA, memahami studi HTA, dan juga memahami teknologi apa yang harus dilakukan studi HTA. Ya, dengan lengkap kita sudah buat link Google Form-nya secara elektronik sehingga memudahkan para pengusul. Demikian pula agen studi HTA, tugas kita memperbanyak agent studi. Sudah kita lakukan beberapa kali webinar, beberapa kali lokakarya, workshop offline, peningkatan kompetensi agent studi HTA. Ya, teman-teman dari berbagai universitas ya ikut baik di Jawa, di luar Jawa, ya semakin banyak, semakin baik tentunya dengan buku panduan yang sudah kita keluarkan sehingga kita harapkan makin banyak agen studi yang mampu melakukan studi HTA dengan baik sesuai dengan panduan yang kita keluarkan. Sehingga harapannya jumlah studi semakin banyak. Demikian pula dengan pendanaan, saat ini masih terbatas dari APBN dan BPJS, kita sudah membuka keran kerjasama ya, dengan beberapa funding agensi dari luar maupun dengan industri. Proses assessment ini yang memakan waktu karena memerlukan ethical clearance dan izin lapangan dan ketersediaan data. Ini sudah kita lakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan, kepada rumah sakit, ya agar proses assessment ini bisa lebih cepat. Dan terakhir adalah rekomendasi. Tentu perlu ada regulasi yang memperkuat standing point legal standing dari rekomendasi HTA agar semua rekomendasi ini bisa diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, ya untuk mendukung semua rencana yang kita susun, Komite HTA telah menyusun roadmap mulai dari analisis situasi pasar teknologi kesehatan terkini di Indonesia, pengembangan model institusi HTA, dan penyusunan dokumen roadmap. Luaran yang ingin kita capai adalah pemanfaatan hasil HTA sebanyak mungkin di dalam proses pengambilan kebijakan kesehatan, terutama dalam JKN, sehingga akan meningkatkan manfaat JKN yang terjangkau dan berkualitas, serta tercapainya kendali mutu dan kendali biaya.
terlaksananya praktek HTA yang ideal, dan teratasinya keterbatasan ya studi HTA karena terbatasnya agent, terbatasnya regulasi, dan juga terbatasnya infrastruktur. Ini kira-kira yang terus kita perbaiki seperti pada hari ini. Sengaja kami sampaikan bagaimana proses HTA dilakukan, bagaimana pemilihan topik dilakukan, di mana peran-peran organisasi profesi, di mana peran agen studi, di mana peran rumah sakit, di mana peran Kementerian Kesehatan, di mana peran industri, di mana peran stakeholder yang lainnya. Ke depan ada 3 model studi HTA yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah full HTA, konvensional HTA yang kita lakukan sekarang. Yang kedua adalah adaptif HTA, yaitu melakukan transfer data HTA yang dilakukan di negara lain berdasarkan existing evidence. Kita akan melihat apakah ada kesesuaian hasil studi HTA di luar dengan kondisi di Indonesia, terutama menyangkut sistem pelayanan kesehatan, menyangkut kondisi ekonomi, menyangkut situasi sosial masyarakat. Kalau itu sesuai, maka data HTA dari luar bisa ditransfer untuk langsung dimanfaatkan di Indonesia. Ini kita sebut sebagai transferability. Tapi kalau tidak bisa ditransfer, tentu harus dilakukan full studi HTA. Yang terakhir adalah review evidence HTA, yaitu hasil-hasil studi farmakoekonomi atau studi HTA yang sudah dilakukan di Indonesia oleh berbagai stakeholder. Kita akan review apakah sesuai dengan persyaratan yang kita susun. Apakah sesuai dengan panduan yang disusun oleh Komite HTA? Apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan? Kalau ini hasilnya sesuai dengan panduan, metodenya, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa diadopsi sebagai hasil studi HTA untuk kepentingan di seluruh negara Indonesia. Saya kira ini salah satu metode yang kita lakukan. Kemudian model pelaksanaan studi HTA, saya kira model 4 yang akan banyak kita lakukan, yaitu agent studinya bukan dari pemerintah, dengan biaya studi juga bukan dari pemerintah. Tetapi tentu sangat penting kita harus menjaga tidak boleh ada konflik of interest. Tidak boleh ada kepentingan berbagai pihak, terutama kepentingan industri di sana. Ya harus tidak boleh ada konflik of interest. Salah satunya adalah menghindari terjadinya bias of publication. Sehingga semua hasil studi, apakah baik, apakah sesuai harapan, tidak sesuai harapan, harus dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Sehingga ini akan menghindari terjadi konflik of interest. Kami membuka kepada semua teman-teman yang ingin terlibat jadi dalam pelaksanaan studi HTA yang memiliki agent studi, yang memiliki dana funding ya untuk melaksanakan studi HTA sesuai dengan persyaratan yang berlaku tentunya. Inilah yang sudah kami lakukan selama ini di Komite HTA. Kita sudah menyusun pedoman umum HTA, bisa diakses oleh teman-teman di website BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Juknis seleksi topik ini juga bisa diperoleh di Komite HTA. Ini dalam pengembangan untuk juknis assessment dan appraisal studi HTA. Ini adalah buku pedoman umum guidelines yang juga sudah kami susun dalam bahasa Inggris sehingga memudahkan semua stakeholder untuk memahami ya bagaimana proses studi HTA dilakukan sehingga bisa meningkatkan jumlah studi HTA dan semakin bermanfaat ya di dalam peningkatan kualitas, peningkatan akses, kendali mutu, dan kendali biaya. Salah satunya tentu bila kita berbicara dalam penata laksanaan kanker serviks, pencegahan tentunya silahkan kita membuka lebar usulan-usulan semua teknologi terbaru di dalam pencegahan maupun penanganan kanker serviks yang dianggap memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Saya kira demikian.
yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada pengurus Pusat Hogi, terutama Hogi yang telah melaksanakan acara lokakarya yang sangat baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.